Shalom, damai di hati. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pemuda dan remaja kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk lagu pembuka, kita menyanyi bersama-sama Terima Sukacita Sorga. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Adik-adik pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang pambae, torang bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang nyanda pernah habis dalam torang pe hidup. Torang bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu kasih kesempatan pa torang beribadah sama-sama, memuji dan membesarkan nama-Mu. Makasih banyak Tuhan, dalam segala keadaan Tuhan selalu sama-sama dengan torang. Bahkan Tuhan selalu kasih waktu pa torang untuk bisa beribadah pa Tuhan. Dan saat ini Tuhan, torang bersyukur karena torang pemuda dan remaja Jemaat Gemim Kanaan Ulindano boleh beribadah sama-sama di waktu yang Tuhan setentukan for torang mau beribadah. Dan saat ini Bapa, torang datang pa Bapa yang luar biasa. Torang minta Tuhan dengan Tuhan pe kuasa, mari Tuhan memberkati torang semua dalam peribadatan saat ini Bapa. Tolong Tuhan, kuasai torang semua dengan Tuhan pe Roh, supaya torang boleh beribadah dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, ampuni torang pe dosa-dosa Bapa, supaya torang layak menghadap kehadirat-Mu. Torang yakin Bapa, bahwa keberadaan torang ini nyanda pantas, tapi torang tahu Tuhan, torang diyakinkan oleh Tuhan yang luar biasa, bahwa torang boleh badekat pa Tuhan, torang boleh badengar pa Tuhan, karena Tuhan baking torang layak. Karena itu Tuhan, layakkan torang semua Tuhan saat ini untuk berada di dekat Engkau Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus yang luar biasa, torang meminta pa Tuhan, tolong bantu pa torang semua Tuhan. Torang mau membaca firman Tuhan, torang mau merenungkan firman Tuhan. Namun Bapa, torang sebagai manusia ini manusia yang terbatas, torang pe hikmat terbatas Tuhan. Dan saat ini Bapa, torang minta Tuhan kasih akang hikmat pa torang semua. Tuhan pe Roh ada pa torang semua. Tuhan berbicara pa torang semua lewat Tuhan pe firman. Tolong Tuhan Yesus, torang minta pa Tuhan yang luar biasa. Urapi torang semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu. Supaya Tuhan bisa berbicara ikut maunya Engkau. Tolong Tuhan Yesus. Torang semua Bapa, pemuda remaja, torang semua yang ada yang badengar Tuhan. Torang mau Tuhan Yesus, Tuhan bicara pa torang masing-masing. Bicara pa torang Tuhan.
togor pat orang Tuhan, kasih kuat pat orang Tuhan. Torang yakin Tuhan, setiap firman-Mu itu punya kuasa Bapa. Dan kalau saat ini Tuhan, ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu torang pe konsentrasi, mau mengganggu torang dari mengerti firman-Mu, Tuhan, torang patahkan di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan. Dan torang mau buka torang pe hati, mau dengar firman Tuhan. Ini torang semua Tuhan, bicara pa torang saat ini Bapa. Torang siap mau dengar Tuhan pe firman. Makasih banyak Bapa, torang mau serahkan semuanya cuma di dalam tangan-Mu saja. Torang pe peribadatan saat ini Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan, makasih banyak Tuhan. Ini torang pe doa. Dalam nama Yesus Kristus, torang so berdoa. Amin. Adik-adik pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini torang mau baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Diulangi lagi, pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Dengan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Shalom adik-adik pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini torang semua akan merenungkan firman Tuhan yang torang tadi so baca bersama-sama. Dan firman Tuhan pada saat ini diberi judul Tindakan Iman. Jadi torang pe perenungan saat ini diberi judul Tindakan Iman. Adik-adik pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, torang semua pasti so pernah dengar cerita tentang Yesus meredakan angin ribut yang terambil dari Lukas 8. Pada waktu itu, para murid merasa mereka dalam bahaya. Dan apa yang mereka lakukan? Pada saat itu mereka datang dan membangunkan Tuhan Yesus. Dorang rasa takut, padahal waktu itu Yesus ada sama-sama dengan dorang. Dan dorang saat itu nyandak bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Dorang pe iman waktu itu nyandak kuat, padahal Tuhan Yesus ada sama-sama dengan dorang di dalam perahu. Dan dalam pembacaan di Lukas 8, di ayatnya yang ke-25, Yesus berkata waktu itu, "Di manakah kepercayaanmu?" Yesus bertanya kepada mereka. Oleh karena pada waktu itu mereka sangat ketakutan. Adik-adik pemuda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman rohani kita itu bukan muncul sekejap saja tanpa harus melewati rintangan, kesusahan, pergumulan, dan pilihan-pilihan dalam hidup. Namun pengalaman rohani kita berjalan dengan Tuhan itu sebenarnya terlihat di saat-saat tersulit dalam kehidupan kita.
Tidak ada manusia yang tidak pernah menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Nyanda ada. Pasti semuanya pernah alami penderitaan dalam hidupnya. Dan bukan berarti bahwa yang masih muda itu DP penderitaan lebih ringan daripada orang yang sudah dewasa. Mungkin orang tua atau orang-orang yang sudah dewasa berpikir bahwa anak-anak muda yang masih muda, masih remaja, itu nyenak pernah ada masalah yang berat. Namun adik-adik pemuda dan remaja pastinya pernah mengalami keadaan yang berat yang tidak bisa dipikirkan oleh orang tua. Entahkah itu bergumul dengan studi yang susah dihadapi, atau ada lagi yang punya masalah hubungan dengan orang tua, bahkan dengan pacar bagi para pemuda dan pemudi, atau bagi adik-adik remaja ada yang bergumul lagi mencari jati diri, lagi mencari pembenaran diri untuk banyak hal yang terjadi. Masalah-masalah itu, pergumulan-pergumulan itu kadang dalam pandangan kebanyakan orang hal yang bukan yang berat. Tetapi bagi yang menghadapi adik-adik pemuda dan remaja itu merupakan masalah yang berat bagi adik-adik pemuda dan remaja. Pergumulan-pergumulan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Terlebih jikalau kita tidak tahu bagaimana menghadapinya bersama Tuhan. Murid-murid Yesus penuh dengan ketakutan, walaupun dorang sama-sama dengan Tuhan Yesus. Dorang lihat masalah yang besar sekali di hadapan dorang. Ada angin ribut yang besar. Dan dorang rasa dorang nyanak mampu. Dorang minta pa Tuhan tolong akang pa dorang. Tetapi sebenarnya waktu itu dorang tetap pikul dorang pe masalah. Dorang sampai dipertanyakan oleh Tuhan Yesus, di manakah kepercayaanmu? Nah, adik-adik pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini dalam 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 itu ditulis oleh Petrus saat banyak orang Kristen dianiaya. Namun Petrus mesti tahu kalau torang pe Tuhan sendiri yaitu Yesus Kristus pun sebenarnya so alami penderitaan yang luar biasa. Lebih dari yang torang so alami. Dan apa yang Petrus ajar di sini for orang yang percaya? Torang lihat sama-sama. Petrus bilang dalam ayat 7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri adalah hal yang torang mesti perbuat. Saat torang alami masalah, hal yang torang lebih dulu mesti baking adalah kuasai torang pe diri. Baking torang pe diri jadi tenang. Dan paling penting supaya torang boleh berdoa. Doa adalah kekuatan setiap kita yang percaya. Saat kita berdoa, itu berarti kita mengundang Tuhan untuk memegang kontrol dalam kehidupan kita. Saat kita berdoa, itu berarti kita mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam keadaan kita. Kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan hal itu yang seringkali tidak kita lakukan saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami penderitaan. Dan hal apa lagi yang diajarkan? Torang lihat sama-sama di ayat 8. Di situ disebut begini. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saat torang dapat masalah atau dalam keadaan susah, torang cenderung mengasihani diri sendiri. Torang anggap kalau torang itu yang paling susah dan paling menderita. Waktu adik-adik pemuda
jatuh cinta, ini contoh. Dan waktu putus, dapat rasa bahwa torang itu yang paling susah sedunia. Tapi, torang waktu itu tergoda untuk berpikir seperti ini. Kita lagi susah, jadi semua orang mesti perhatian dengan kita. Waktu torang susah, terus torang mengasihani diri sendiri, waktu itulah torang menutup diri untuk mengasihi orang lain. Kita susah sekali lagi masalah, jadi semua orang mesti perhatian pak kita. Semua orang mesti hati-hati dengan kita. Itu yang torang pikir, itu berarti torang mengasihani torang pe diri sendiri. Dan waktu itu, torang susah untuk setunjung torang pe sayang pa orang lain. Entah itu pa torang pe keluarga, pa torang pe tamang, torang pe saudara, atau torang merasa torang pe diri inilah yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya, mari mengambil tindakan iman yang nyata saat orang menghadapi masa-masa yang sulit. Mengapa demikian? Karena itulah sebenarnya hakikat kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kasih adalah wujud iman kita. Saat kita percaya, kita diperhadapkan dengan pelajaran iman yang tidaklah ringan. Pengajaran kasih yang bukan hanya biasa-biasa saja, tapi lebih dari biasa. Maksudnya seperti ini. Kalau torang mengasihi orang yang memang sayang pat orang, itu biasanya gampang for torang semua. Orang yang berbuat baik pat orang, sayang pat orang, banyak kali kasih akang sesuatu pat orang, selalu bercerita yang manis pat orang, gampang sekali for torang untuk balas basayang pat orang itu. Mas sekarang adik-adik pemuda dan remaja, kalau tingkatan kasihnya lebih lagi, bagaimana kalau orang itu seperti sayang, marnya nak sayang pat orang. Artinya ada kalanya dia setunjung tuh sayang, mar kebanyakan bikin torang kecewa. Bikin yang nyandak bagus pat orang, sesalah pat orang, padahal torangnya ndak ada salah. Cerita yang nyandak bagus tentang torang, mar waktu baku dapat dengan torang, rupa manis sekali. Nah, apa torang boleh basayang pa orang itu? Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dari Markus 12 ayat 31. Dalam arti ayat itu nyandak setambah akang, sayang cuma ngoni pe sesama yang beking bae pangoni. Nyandak. Tetapi sesamamu manusia. Malah tare Tuhan tambah itu ajaran tentang kasih itu dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya waktu torang mengasihi mereka, mengasihi bukan pilih-pilih. Bukan cuma yang sayang, tetapi orang yang selalu bikin sakit hati pat orang pun harus torang kasihi. Sayang tuh tamang-tamang di sekolah yang mungkin banyak kali babuli pat orang. Sayang pas sesama pemuda yang tiap kali dapat lihat tuh kelakuan pejelek sekali. Kok nyandak jabaku hormat mungkin. Sayang pak adik-adik remaja yang penakal sekali. Kong susah mau bicara akang. Sayang tuh torang pe keluarga yang sering kali bikin torang kecewa. Itu adalah bentuk kasih. Tuhan bilang, sayang jo padorang kong sumbayang akang padorang. Nah, adik-adik pemuda remaja yang Tuhan kasihi, hal apa lagi yang Petrus ajarkan for torang di sini? Di ayat 9 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Torang bukan disuruh jadi bos antara satu dengan yang lain, tapi torang dapat suruh melayani satu dengan yang lain. Yesus itu torang pe raja. Dia itu torang pe Tuhan. Mara apa yang dia lakukan? Dia mau rendahkan diri datang ke dunia for layani torang semua. Matius 20 ayat 28 berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Artinya adik-adik pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri sose tunjung teladan bagaimana Dia yang layak dipuji dan disembah datang merendahkan diri untuk melayani dunia ini. Nah sekarang bagaimana dengan torang? Torang yang bergantung pada anugerah Tuhan, nyanda sepantasnya torang berpikir kalau torang ini mesti dilayani. Mar sebaliknya, orang yang percaya mari saling melayani satu dengan yang lainnya. Tindakan iman kita saat orang menjalani kehidupan ini adalah mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu orang susah, mar orang bertahan dengan belajar menguasai diri dalam segala hal. Tetap basumbayang, biar le rupa susah sekali mau basumbayang. Tetap basayang, biar le tu orang yang torang mau sayang itu dapat lihat nyanda layak mau terima torang pe sayang. Dan tetap melayani dengan sungguh-sungguh setiap orang tidak terkecuali. Mari adik-adik pemuda dan remaja, dari masih muda mari bertindak dengan iman kita. Berani tampil beda, biar torang sendiri yang dapat lihat beda, tetapi torang mau maju dengan torang beriman. Mari tetap berpikir tentang kehendak Tuhan saat torang mau bikin sesuatu. Dan torang ingat, semua itu torang bikin dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah bagi kita. Setiap torang pasti ada karunia yang Tuhan anugerahkan. Nyanda ada yang nak dapat karunia. Dan mari torang pakai tu torang pe karunia itu supaya di semua hal Tuhan Allah mau dapat puji dan dapat hormat lewat Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang luar biasa dan kuasanya biarlah menguatkan torang semua untuk bertindak sesuai dengan iman percaya kita kepada Dia. Dan Tuhan akan menguatkan kita semua. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan perenungan. Kita menyanyi bersama-sama Kau yang terbaik. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Torang mau berdoa sama-sama. Mari torang berdoa. Bapa yang pembaik, torang bersyukur sekali Tuhan. Sangat bersyukur Tuhan. Karena saat ini Bapa, torang boleh dengar firman Tuhan. Torang boleh dikuatkan lagi lewat Tuhan pe firman. Makasih banyak Bapak sudah bicara pada orang masing-masing saat ini. Makasih banyak Tuhan suka seingat lagi pada orang. Bagaimana orang bertindak dengan iman orang masing-masing. Makasih banyak Tuhan, dan tolong bantu orang semua Bapa. Bantu adik-adik pemuda dan remaja Tuhan, supaya selalu memandang Tuhan dalam dorang pe kehidupan. Dalam segala keadaan Tuhan, dorang akan mengandalkan Tuhan. Dorang akan fokus pada Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan
perintahkan untuk lakukan. Waktu dorang mau bikin sesuatu, mari Tuhan selalu kasih ingat pada dorang. Supaya waktu dorang bikin sesuatu, dorang ingat apakah ini sesuai dengan Tuhan pe mau. Supaya dorang semakin bertumbuh dalam dorang pe iman kepada Tuhan. Tolong Tuhan, kadangkala waktu mengalami penderitaan, mengalami masalah, torang menutup mata terhadap Engkau. Padahal seharusnya Tuhan, torang fokus pada Tuhan. Torang memandang Tuhan, torang bergantung pada Tuhan. Dan waktu torang menghadapi kehidupan ini, torang semakin melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ajar torang semua yang percaya, supaya torang bisa melakukan hari demi hari torang pe kehidupan dalam kebenaran di dalam Engkau. Torang mau seperti itu Tuhan. Dan memberkati torang semua. Bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, mari Tuhan Engkau memberkati Komisi Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Terima kasih Tuhan memilih orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan sampai saat ini Bapa. Dan torang yakin bahwa Komisi Pemuda dan Remaja ini Tuhan dibentuk luar biasa oleh Tuhan. Dan dorang pastinya akan jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan berikan dorang kesatuan hati untuk dapat bersama-sama dalam pelayanan pembangunan iman di dalam jemaat ini Tuhan. Tolong Tuhan, supaya waktu dorang melayani Tuhan, sama dengan tu firman tadi bilang Tuhan, dorang melayani dengan sungguh-sungguh oleh karena dorang tahu bahwa hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi dorang. Tolong Tuhan, terus memberkati Komisi Pemuda dan Remaja. Dorang sangat yakin Bapa bahwa Engkau akan sama-sama dengan dorang. Segala sesuatu yang dorang rencanakan dalam dorang pe pelayanan, yang dorang pikirkan, Tuhan yang kasih tunjung pada dorang. Tuhan yang kasih ide-ide pada dorang. Dan buat dorang semakin semangat Tuhan melayani Engkau dengan hati. Melihat Engkau dengan pandangan yang Tuhan kasih pada dorang. Memberkati terus dorang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Bapa yang baik, torang juga mau berdoa Tuhan bagi para pemuda dan remaja Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Tuhan terus memberkati pemuda dan remaja gereja-Mu Tuhan. Diberikan kekuatan dan hikmat untuk mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi mereka. Dalam hidup ini Tuhan, pasti dorang diperhadapkan dalam pilihan-pilihan. Dan bantu dorang Tuhan, supaya waktu dorang bikin pilihan dalam dorang pe hidup, dorang akan bikin pilihan yang terbaik. Oleh karena dorang mengandalkan Tuhan. Jauhkan dorang dari pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan. Tolong Tuhan, pagari dorang semua dengan Tuhan pe kuasa, dengan Tuhan pe roh. Bantu dorang Tuhan, supaya dorang semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Dan waktu dorang mau bikin sesuatu, dorang benar-benar melihat Engkau. Tolong Tuhan, kalau saat ini para pemuda dan remaja mengalami saat-saat sulit Tuhan, mengalami susah, masalah yang kadangkala dan Tuhan susah untuk dorang komunikasikan kepada teman atau kepada orang tua. Mari Tuhan, Engkau sama-sama dengan dorang semua. Tolong bantu dorang di saat-saat ini Bapa. Dan Tuhan, lindungi dorang pe kesehatan. Lindungi dorang dari terjangkit virus corona. Bukan cuma dorang juga Tuhan, tetapi keluarga yang ada juga Tuhan. Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Jauhkan dari terjangkit virus corona Tuhan. Dan Tuhan, torang juga mau berdoa Tuhan.
keadaan ini Tuhan sampai saat ini Bapa belum berubah Tuhan. Torang masih menghadapi keadaan yang sama dengan virus corona ini Bapa. Tetapi Tuhan, torang mau Tuhan, waktu-waktu yang ada ini torang bisa melakukan segala sesuatu dengan hikmat yang daripadamu. Bantu torang untuk nyanda ketakutan menghadapi keadaan ini. Tetapi dengan berani, torang bisa melakukan banyak hal dengan bijaksana, mengikuti semua aturan yang ada. Tetapi Tuhan tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Tolong bantu akang Bapa. Torang mau Tuhan semakin hari torang bertumbuh di dalam Engkau. Dan memberkati setiap keluarga yang ada Bapa di jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Saat-saat seperti ini di mana torang lebih banyak di rumah Tuhan bersama keluarga. Bantu supaya para pemuda dan remaja bisa menjalin hubungan yang indah dengan keluarga. Terjalin kebersamaan yang harmonis antara orang tua dan anak-anak. Dan Tuhan, biarlah dalam setiap keluarga ini nama-Mu dibicarakan senantiasa. Ada hubungan yang indah oleh karena Tuhan ada sama-sama dengan keluarga. Tuhan berkati kami semua Bapa. Memberkati torang pe gereja yang ada saat ini Tuhan. Terlebih Tuhan pendeta maupun pelayan khusus yang Tuhan sopili dan tempatkan patorang pe gereja Gemim Kanaan Ulindano. Berkati dorang semua dengan Tuhan pe roh. Dan waktu dorang baking pelayanan Tuhan, biarlah Engkau akan selalu membimbing dorang semua. Tolong Tuhan, torang tahu Tuhan bahwa kehidupan ini torang jalani dengan keyakinan yang di dalam Engkau. Dan torang mau berjalan dengan Engkau Bapa. Bapa terus memberkati torang semua Bapa. Dan biarlah dalam kehidupan ini torang selalu fokus dengan Tuhan. Torang merasakan sukacita, merasakan semangat yang dari Tuhan saja. Makasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan biarlah dalam kehidupan ini torang semakin memuliakan Engkau. Dalam kehidupan torang baik dalam tindakan, perkataan, apapun yang torang lakukan, biarlah memuliakan Engkau saja. Makasih banyak Tuhan, melindungi terus torang pe pemerintah, bahkan masyarakat yang ada di sini. Dan biarlah ya Bapa, kehidupan kami semua, kami hanya mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa yang selalu melindungi kami, yang selalu memenuhi kehidupan kami, yang so mati di kayu salib for torang semua. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dan torang sangat yakin Bapa bahwa doa kami saat ini Tuhan, Bapa dengar dan Bapa jawab ikut kemauan Bapa. Makasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus torang so berdoa. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi bersama-sama doa kota tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu
Demikianlah ibadah kita. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.